Kementerian Pertanian berkomitmen untuk aktif dalam menjaga harga jual gabah petani. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk tim terpadu gerakan serap gabah petani. Hal ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sehingga penurunan harga gabah akibat panen raya dapat diantisipasi, yaitu dengan membeli gabah di tingkat petani dengan harga yang sesuai. Lalu, bagaimanakah strategi Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilisasi harga gabah petani agar tidak turun? Dan sejauh mana peran Kementerian Pertanian dalam membangun sinergi demi percepatan serap gabah petani di masa panen tahun 2021 ini? Berikut wawancara khusus TV Tani dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi. TV Tani Lovers, Anda menyaksikan kabar tani terkini bersama saya Betari Laras. Seperti yang kita tahu, Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjaga harga gabah dalam tingkat petani. Salah satunya adalah dengan membuat tim terpadu serap gabah yang dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dan pada kali ini kita sudah bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan. Halo, selamat malam Pak Agung Hendriadi. Selamat malam, Nah Pak, kita boleh nggak sih Pak tanya-tanya tentang serap gabah ini Pak? Ya. Apa sih Pak kira-kira tujuannya? Boleh, jadi begini, saat ini kan kita memasuki panen raya ya, Maret, April, bahkan mungkin di awal Mei itu masih panen. Pada saat panen raya ini, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga harga gabah itu berkisar antara HPP. HPP kan 4.200. Nah, kita harapkan gabah kering panen itu harganya paling rendah yang 4.200. Tetapi kalau kita biarkan saja, maka petani itu akan dikalahkan oleh para tengkulak itu. Tengkulak kadang-kadang kalau panen raya membeli harga murah, apalagi ditambah dengan isu cuaca, curah hujan tinggi, seakan-akan gabahnya jelek, terus harganya di bawah 4.200. Nah, serap gabah yang kita lakukan ini adalah untuk itu, menolong petani kita agar dia tetap memperoleh harga yang wajar. Oleh karena itu, kita mulai bergerak ke seluruh Indonesia penyerapan ini. Ya pasti kita tentunya di dalam mengendalikan harga di tingkat petani itu tidak mungkin Kementerian Pertanian bekerja sendiri. Kita harus juga bekerja sama dengan entitas-entitas yang lain. Salah satunya dengan penggilingan padi yang ada, kemudian dengan BUMN yang ada. Nah, BUMN yang ada itu yang pertama adalah Bulog sebagai pemegang cadangan pangan nasional, tapi kita juga mendorong BUMN yang lain seperti PT Petani untuk menyerap secara komersial gabah petani dengan harga atas HPP agar petani tetap menikmati. Gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Tani Lovers ingin tahu juga nih Pak, kira-kira target daya serapnya berapa ya Pak? Untuk PT Petani ya, PT Petani itu untuk bulan Maret, April sampai awal Mei kita targetkan di seluruh Indonesia 300.000 ton. Perhitungannya sederhana sebetulnya. Hari ini kita di Banyuwangi kan. Di Banyuwangi itu ada 2 penggilingan padi milik PT Petani. Itu masing-masing mampu menyerap 80 ton per hari. Berarti 2 penggilingan padi itu 160 ton per hari. Kalau 1 bulan itu kira-kira 5.000 ton lebih. Itu baru di Banyuwangi. Sedangkan PT Petani punya penggilingan padi di 15 lokasi di Indonesia. Jadi harapan saya sampai dengan per awal Mei nanti kita bisa menyerap 300.000 ton. Ya. Wah, kira-kira ada nggak sih Pak pesan-pesan Bapak kepada petani khususnya dengan adanya tim terpadu serap gabah ini? Ya, pesan kita kan bekerja sama di dalam penyerapan ini katakanlah terpadu ya. Terpadu itu bukan melibatkan stakeholder yang ada. Saya berharap pada para petani kita nggak usah khawatir, pemerintah itu akan hadir menolong petani kita. Jadi harga di tingkat petani itu kita usahakan kita selalu tolong supaya petani tidak merugi. Jadi yang pesan saya nggak usah terlalu khawatir,
pasti pemerintah akan melakukan penyerapan yang diperlukan. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Cukup. Itu ya. Nah, tadi kita sudah melihat adanya penandatanganan MOU ya Pak ya. Iya. Itu kalau boleh tahu isinya tentang apa sih Pak? Ya, sebelum kita kepada MOU yang tadi itu, sebetulnya sebulan yang lalu Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan dengan RNI, PT RNI ini merupakan ketua klaster pangan BUMN. Kita punya kerjasama untuk melakukan penyerapan dan distribusi bahan makanan di seluruh Indonesia. Nah dari situlah kemudian kita mendorong PT Pertani sebagai salah satu perusahaan di bawah klaster pangan untuk melakukan penyerapan. Nah penyerapan yang dilakukan oleh PT Pertani ini beda ya. Penyerapan gabah itu ada dua macam. Yang pertama adalah penyerapan Public Service Obligation atau PSO, dan yang kedua adalah penyerapan komersial. PSO itu kita fokuskan Bulog yang melakukan penyerapan untuk dasar dengan dasar PSO. Tetapi untuk PT Pertani kita lebih fokuskan untuk penyerapan yang sifatnya komersial. Artinya dengan komersial apa? Kita menyerap itu tidak ada batasan berapa harus membeli dan berapa harus menjual. Jadi kalau dia membeli harga sampai 4.300 seperti hari ini nggak apa-apa, tetapi dia bisa memproses menjadi beras premium yang bisa dijual 12.000. Artinya ada keuntungan di sana. Nah itu kita dorong PT Petani untuk itu. Nah di samping itu tadi kita hari ini juga melakukan ada MOU lagi, tapi ini MOU antara PT Pertani dengan kelompok tani, Jasindo dan Bank BNI 46. Nah kerjasamanya adalah kerjasama jadi petani tidak menyerap komersial, dia melakukan on farm. Jadi dia minta para petani untuk memproduksi gabah yang menggunakan kur dari Bank BNI 46, kemudian diasuransikan dalam Jasindo, nanti hasilnya itu akan dibeli oleh PT Pertani. Nah dengan demikian maka yang pertama dimudahkan bagi petani, dia menanam sudah jelas ada yang akan membeli di harga di atas HPP, kemudian dia mendapatkan kur dari BNI dan Jasindo. Karena kita ada program asuransi usaha tani, Kementan yang punya program, Jasindo yang pelaksananya. Jadi diasuransikan kalau terjadi bocor diganti oleh Jasindo. Nah dengan cara ini maka kerjasama menjadi sinergis. Targetnya adalah waktu dekat ini 200 hektar cuma. Tapi tadi kita sepakat bahwa setelah panen 200 hektar kita akan tingkatkan menjadi 1.000 hektar. Dan mudah-mudahan dengan cara demikian corporate farming itu akan dikerjakan bersama-sama. Ini yang kita lakukan. Dan kalau untuk Jawa Timur sendiri itu di Banyuwangi ya Pak ya? Ini Banyuwangi, tapi tentunya akan berkembang di beberapa daerah yang lain. Udah ada rencananya belum Pak? Kira-kira daerah mana? Paling tidak untuk Banyuwangi kita akan tinggalkan 1.000 hektar. Kemudian nanti kemungkinan Jawa Tengah akan begitu. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak.